Di momen tahun baru Imlek ini, Rossi mengundang seseorang. Ia adalah seorang legenda, atlet bulu tangkis yang sangat berjasa. Karena ia membawa nama Indonesia juara dunia pertama kalinya di tahun 1958. Juara dunia pertama bulu tangkis asal Indonesia. Ia adalah Bapak Tan Yu Hock. Pak Tan, terima kasih sudah di Rossi. Terima kasih juga. Pak Tan, saya beberapa kali bertemu dengan Pak Tan dalam banyak acara di tempatnya. Biasanya Pak Anton Sulaiman tuh bikin acara dengan Bu Menlu, waktu itu Bu Retno. Lalu ada juga Pak Goris, ada Pak Oso. Dan semua langsung tahu bahwa ketika diperkenalkan Pak Tan ini, semua langsung mengatakan, juara dunia, juara dunia. Waktu saya mewawancarai Pak Treng, Menteri Kelautan Perikanan, juga ketika saya bilang saya mau wawancara Pak Tan Yu Hock, dia juga langsung bilang juara dunia. Jadi nama Pak Tan Yu Hock bagi banyak orang yang tentu saja senior citizen atau ya di atas 60 tahun, begitu dengar nama Tan Yu Hock itu adalah langsung bilang juara dunia pertama. Pak Tan, saya ingin sekali lagi memperkenalkan pada penonton Rossi yang mungkin juga banyak yang masih berusia muda, belum lahir pada waktu itu. Pak Tan ini adalah juara dunia bulu tangkis tahun 58 yang pertama kali membawa nama Indonesia mendunia. Betul ya Pak? Bukan saya saja, satu tim. Ya, kalau saya boleh sebut namanya itu ada Pak Ferry Sonovi, Edi Yusuf, Lipo Jan, Tan Kingguan, sama Nyokimbi. 6 orang. Pak Tan sendiri menjadi juara dunia untuk Thomas Cup tahun 58 ya Pak ya? Single tahun waktu 58. Itu Pak ya? Yang pertama kali waktu itu, Indonesia pertama kali menjadi juara dunia itu Pak Tan single untuk di Piala Thomas. Saya merangkap terus single double. Single double. Nah ini fotonya Pak Tan. Wow, Pak Tan yang lagi loncat ya? Betul. Tapi kalau dilihat saya bangga, itu ada lambang Garuda, saya lagi loncat. Kalau dilihat kaosnya, lihat tuh, kaos 777, sepatunya sepatu bata. Sepatu bata. Tapi kita happy semuanya. Pak Tan, bagi banyak orang yang mengenal Pak Tan itu menyebut nama Pak Tan adalah juara dunia pertama. Gimana setiap kali orang menyapa Bapak dengan, atau kalau dikenalkan ini Pak Tan Yu Hock gitu. Langsung semua orang ini, juara dunia pertama. Meskipun mungkin tuh generasi banyak sekarang tidak terlalu dikenal. Iya boleh saya katakan mungkin mereka tidak tahu. Bukan saya saja sebetulnya, itu satu tim. Karena kalau tidak ada teman-teman saya juga nggak mungkin saya menang sendiri kan. Ini tahun berapa nih Pak? Nah ini yang awalnya ini tahun 58 itu. Masih pakai baling-baling. Ini sudah tidak ada semuanya, tinggal saya satu. Inilah yang disebut dengan The Magnificent Seven. The Magnificent Seven, right. Dan hanya tinggal Pak Tan sekarang yang masih ada. Betul. Pak Tan umur berapa sekarang Pak, tahun 2025 ini? Pengennya sih 17 lagi, tapi sudah 88 baru sih. 88 tahun. Right. Dan Pak Tan, setiap kali saya ketemu Pak Tan, memorinya masih tajam sekali, mengingat satu persatu kawan pada waktu itu dan mengingat peristiwa di tahun 58 saat masih menjadi juara dengan sangat detail. Jadi Bapak ini juara Piala Thomas tahun 58, juara All England tahun 59, lalu Asian Games tahun 62. Lalu yang mempertahankan Thomas Cup tahun 61 sama 64. Jadi bisa dibilang Bapak hampir pada masa itu juara dalam setiap event. Gak heran Bapak dibilang the giant killer. Saya sih gak pusing lah mau sebut saya apa. Tapi inilah apa yang saya bisa berikan kepada Indonesia itu. Saya bangga sekali.
Bangganya bukan apa-apa Mbak Rosi, bangga waktu bendera merah putih dinaikkan. Itu luar biasa. Kalau saya ingat begitu, saya ingat apa yang Bung Karno selamanya bilang kepada saya itu. Ditanamkan rasa nasionalisme itu saya senang sekali. Jadi zaman dulu nggak, waduh, apa dapat kapling, dapat tidak ada. Itu ditanamkan rasa nasionalisme, hanya itu saja. Tapi bukan saya sendiri sebetulnya. Almarhum banyak kan teman-teman saya juga. Kebetulan ketika itu yang paling nonjol saya, yang paling muda, hanya itu saja. Bapak sedang mencoba untuk low profile. Enggak lah, biasa saja. Cuman saya ingat, saya cek, saya itu orang yang ke-13 juara All England. Karena dulu kan yang paling main eventnya itu All England kalau pribadi ya. Juara yang ke-13 saya. Tetapi yang pertama dari Indonesia. Ya. Dulu kan dikuasain sama Malaya dulu, belum ada Malaysia Malaya. Kalau enggak itu Amerika. Kan di Malaya itu banyak, ada Eddie Chung, ada Wong Peng Sun. Denmark ada Alan Kops, ada Vinco Bero. Pak Tan tadi mengatakan bahwa di tahun itu 58, 59, 61, 64 juara All England, juara Thomas Cup. Bapak mengatakan bahwa karena itu tidak saja sekedar juara tapi nasionalisme yang ditanamkan oleh Bung Karno. Ini ada gambarnya. Betul. Bapak foto dengan Bung Karno. Karena beliau itu bukan olahragawan, mungkin nggak pernah lah, ya. Tapi begitu memperhatikan kepada kami ini, ditanamkan itu rasa nasionalisme itu luar biasa. Jadi orang kan tidak bisa hanya dikit-dikit kasih uang. Zaman dulu nggak ada, Mbak Rosi. Tanamkan. Belakangan saya baru sadar bahwa di atas segala-galanya itu adalah nasionalisme. Itu yang saya senang itu. Alangkah bahagianya waktu bendera merah putih naik, ya, lagu kebangsaan dikumandangkan, wah, nggak ada duanya dah. Itu sampai sekarang. Tadi waktu kita ngobrol sebentar, saya senang sekali waktu Pak Tan juga sempat cerita mengenang, wah kalau udah menang terus mendengar lagu Indonesia Raya. Dan Bapak bersenandung, boleh nggak ngingat lagi bagaimana Bapak ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya? Indonesia tanah airku. Itu menyentuh sekali. Itu saja. Bukan soal pialanya ya Pak ya? Bukan, itunya nggak ada. Tapi kebanggaan waktu dinaikkan itu kebanggaannya. Karena saya mewakili negara Indonesia. Orang mau bicara apa, saya nggak pusing. Tapi tetap saya orang Indonesia dan saya sekarang bisa mengerek bendera merah putih dan lagu kebangsaan dikumandangkan. Apalagi